Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di podcast Asik bersama CPNS Kementerian Pekerjaan Umum yang akan menjadi narasumber kita pada podcast sore hari ini. Sebelumnya, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Riza Anwar Fauzi dari Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy yang akan menjadi moderator dan akan memandu jalannya podcast kita pada sore hari ini. Di sini saya tidak sendiri, tentunya ada 6 orang narasumber ahli yang akan mengisi obrolan kita sore hari ini. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang, saya perkenalkan diri satu persatu, mungkin narasumbernya. Ada Bapak Samsul, silahkan untuk melambaikan tangan kepada penonton semua. Iya, Mas Samsul Arif Maulana ini dari Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Jawa Barat, BPBPK Jawa Barat. Kemudian ada Ibu Ruth Maria Sri Rezeki. Mbak Ruth ini dari Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyihatan Lingkungan. Kemudian ada Mas Sendito Reinhardt dari Balai Teknik Bahan dan Struktur Bangunan Gedung. Kemudian ada Mbak Rifdah Rofifah Zulkifli. Beliau ini dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemudian narasumber selanjutnya ada Mbak Sofi Azimatinur. Mbak Sofi ini dari Badan Pengembangan Kompetensi atau Bapeko 4 Bandung ya. Dan kemudian yang terakhir ada Mas Raymond Pasaribu. Beliau ini dari Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian. Oke, ke 6 narasumber kita sudah saya kenalkan, maka dari itu kita lanjut. Tapi sebelumnya untuk memantik semangat kita semua pada podcast kita hari ini, saya akan coba bacakan pantun gitu ya. Nanti rekan-rekan dan mungkin narasumber boleh bantu dijawab dengan cakepnya ya. Oke, murid nakal, murid berisik. Cakep. Cakep, Bikin guru geleng-geleng. Cakep. cakep. Selamat datang di podcast Asik. Podcastnya seru, gak kaleng-kaleng. Oke. Yeay. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja podcast kita kali ini karena penonton juga sepertinya udah nggak sabar untuk mendengarkan materi yang bermanfaat dari para narasumber kita yang pastinya udah pada ready di sini gitu ya. Oke, untuk yang pertama mungkin saya mau ke Mbak Ruth dulu nih. Mbak Ruth, di pertemuan pertama itu materinya tuh tentang wawasan kebangsaan, sangkri dan juga bela negara ya. Mungkin boleh dijelaskan ya kepada kita semua di sini tentang wawasan kebangsaan itu tuh seperti apa sih Mbak Ruth? Ya, terima kasih. Untuk yang wawasan kebangsaan, itu tuh untuk memahami sejarah Indonesia menjadi kunci untuk menumbuhkan cara pikir maju yang yang melahirkan pimpinan terdidik, tercerahkan, berjati diri, serta berkarakter kebinekaan dan keindonesiaan. Konsensus dasar berbangsa Pancasila Undang 1945 dan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai kompas yang menjaga persatuan serta menumbuhkan kepedulian negara terhadap rakyat, sehingga menjadi fondasi Indonesia yang kuat dan kokoh. Dalam hal ini, bela negara bukan hanya tugas militer, melainkan sikap dan tindakan seluruh warga negara yang diwujudkan melalui disiplin, ketaatan pada hukum, gotong royong, kerja berkualitas, serta kontribusi nyata di bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Untuk mendukungnya, ketahanan nasional hadir sebagai kondisi dinamis bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mencakup 5 gatra utama, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Begitu, Mas. Oke, Mbak Ruth. Eh, lumayan apa ya berat gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Mbak Ruth tentang implementasi atau aplikasinya mungkin di pekerjaan sehari-hari Mbak Ruth itu seperti apa sih contohnya Mbak? Nah, bisa nih kita nih sebagai eh, CPNS ya, kan kita masih belum yang ribet-ribet banget nih kerjaannya. Jadi kita bisa memberikan
seperti hadir tepat waktu, berintegritas, menaati aturan kepegawaian, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Bisa juga seperti contoh, aku seorang humas harus menyusun data, laporan, atau informasi yang akurat untuk mendukung transparansi pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Juga untuk menghargai keberagaman di lingkungan kerja, kita bisa bekerja sama dengan rekan lintas daerah, budaya, dan latar belakang dengan sikap saling menghormati serta menjaga persatuan tim. Juga berkontribusi dalam penyebaran informasi program Kementerian PU agar manfaat pembangunan seperti perumahan layak huni atau sanitasi diketahui dan dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita tuh bisa kayak ngebangun citra eh, Kementerian PU itu juga termasuk salah satu kontribusi juga menerapkan etos kerja Pancasila seperti bekerja jujur, disiplin, dan profesional untuk memberikan hasil yang berkualitas sehingga program pembangunan benar-benar membawa kesejahteraan rakyat. Seperti itu, Mas. Oke, oke, oke. Terima kasih Mbak Ruth atas jawabannya ya. Saya ingin geser nih ke Mas Samsul. Mas Samsul, kalau misalnya di kerjaannya Mas Samsul itu penerapan wawasan kebangsaan itu seperti apa? Boleh diceritakan Mas Samsul? Oke, terima kasih moderator. Untuk di unit kerja saya, untuk implementasi wawasan kebangsaan itu sendiri, yaitu dengan diputarnya lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Pancasila. Hal tersebut menjadi pengingat kepada kita tentang nilai-nilai dasar Pancasila dan mengharuskan kita memiliki jiwa nasionalisme. Mungkin seperti itu, Mas. Oh, oke, oke, oke. Menarik ya, Mas Samsul. Mungkin Mas Samsul ya boleh lanjut ya. Sekalian saya tanya nih, Mas Samsul, tentang masih pertemuan pertama nih, tentang selain wawasan kebangsaan juga ada SANKRI ya, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin boleh dibantu jelaskan, Mas Samsul, di materi tersebut tuh ada apa aja sih yang dibahas? Silakan, Mas Samsul. Baik, terima kasih. Nah, untuk Sangkri sendiri merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Sangkri itu sendiri merupakan suatu sistem keseluruhan penyelenggaraan NKRI yang berkaitan dengan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspek untuk mewujudkan tugas nasional sebuah negara dan menciptakan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk fokus pada kali ini saya akan menjelaskan pada manajemen pemerintah negara yang dimana fungsi negara itu yang pertama melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Kemudian fungsi tersebut diwujudkan dalam bentuk badan atau lembaga yang terbagi menjadi yang pertama eksekutif yang terdiri dari presiden, kemudian legislatif, MPR, DPR, dan DPD, kemudian yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan yang terakhir ada BPK atau Badan Pengawas Keuangan, yaitu lembaga independen yang masih berada dalam pengawasan Presiden. Kemudian untuk tugas nasional, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana dalam amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian untuk tujuan nasional, yang pertama adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana amanat pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea kedua. Mungkin sekian, Mas. Oke, siap Mas Samsul. Terima kasih banyak atas penjelasannya ya Mas Samsul. Barangkali sekalian Mas Samsul boleh diberikan kami apa namanya ya, implementasi gitu atau selama 2 bulan kemarin pas CPNS gitu Mas Samsul kira-kira nemu apa nih yang kaitannya dengan Sankri ini gitu. Silakan Mas Samsul. Oke, baik, terima kasih. Untuk implementasinya itu sendiri, dengan cara mengetahui struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum, sekaligus unit pelaksana teknis atau balai menjadi langkah pertama untuk mempelajari lebih dalam terkait Sangkri. Kebetulan pada 2 bulan kemarin, semua CPNS di BP Jawa Barat di sini dilibatkan dalam penyusunan kelengkapan dokumen pemenuhan zona integritas. Di sini kami belajar dan mendapat pengalaman terkait penyusunan SOP pada beberapa proses bisnis UPT atau balai. Dengan UPT balai melibatkan CPNS baru, menandakan adanya kolaboratif yang aktif antara petinggi dan staf dengan bimbingan pembinaan dari ASN senior terkait keorganisasian UPT atau balai. Terima kasih. Terima kasih kembali Mas Samsul. Benar-benar apa ya dalam banget gitu ya tentang administrasi lah intinya gitu ya.
Kalau dari Mas Remon sendiri, boleh diceritakan Mas Remon di tempat kerjanya gitu ya tentang Sangkri ini bagaimana kurang lebih ya? Boleh, silakan. Oke Mas, terima kasih kesempatannya Mas. Ini berbicara tentang SANKRI ya, singkatan dari Sistem Administrasi Negara Ya, Kesatuan Republik betul. Indonesia. Oke. Betul Mas Remon. Kalau di sini sih, khususnya saya ditempatkan di Dirjen SDA ya, Sumber Daya Air. Ada namanya website SIP atau Sistem Informasi Perizinan Sumber Daya Air. Nah, dalam sistem administrasi di sini belum ditemukan adanya video panduan tentang pengisian formulir. Nah, kita sebagai CPNS yang melek teknologi, sudah sepatutnya kita menghadirkan sistem administrasi yang dengan data yang terbaru dan mudah dipahami. Nah, dengan adanya video yang akan kita buat nanti, itu diharapkan masyarakat ataupun pengguna layanan lebih mudah untuk mengerti, yang artinya administrasi negara kita berjalan dengan baik begitu, Mas. Oke, oke, oke. Terima kasih banyak Mas Remon atas eh, kesempatannya untuk memberikan implementasi di balainya tadi ya. Oke Mas, masih Mas Remon ya saya masih mau tanya nih. Kebetulan di pertemuan satu tuh lumayan padat ya. Tadi ada wawasan kebangsaan, terus kemudian Sankri, dan yang ketiga tuh masih ada bela negara nih. Boleh dijelasin Mas Remon, bela negara tuh seperti apa sih yang Mas apa namanya dapatkan di pertemuan satu? Silakan Mas Remon. Siap, Mas. Jadi agenda satu lumayan banyak ya dari wawasan kebangsaan, Sankri, bela negara. Jadi bela negara itu artinya ikut menjaga dan membela tanah air kita Indonesia dengan cara-cara yang bisa dilakukan oleh setiap warga negara, bukan cuma lewat senjata doang atau perang. Nah, di sini kita juga belajar ada 5 nilai dasar bela negara. Itu yang pertama, cinta tanah air, yaitu merasa bangga dan peduli terhadap Indonesia, serta siap menjaga keutuhannya. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita menyadari bahwa kita bagian dari bangsa Indonesia dan punya tanggung jawab bersama. Yang ketiga juga nilai dasar bela negara itu yakni yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang dimana maksudnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan dasar dalam bertindak. Yang keempat, rela berkorban untuk berbangsa dan negara, yaitu siap memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi kepentingan berbangsa. Dan yang terakhir yaitu nilai dasar bela negara itu memiliki kemampuan awal bela negara, punya kesiapan mental, fisik untuk berkontribusi dalam menjaga negara. Nah, saya gitu Mas, dari 5 dasar tersebut kita akan mampu melakukan yang namanya kemampuan awal bela negara kita. Seperti itu Mas. Oke, oke Mas Remon, menarik dan jelas sekali ya penjelasannya. Saya juga tadi setuju ya terkait bahwa bela negara tuh bukan cuma lewat senjata atau perang ya Mas. Jadi mungkin ada kesalahpahaman Betul. di masyarakat juga bahwa bela negara oh berarti perang, oh berarti militer gitu. Tapi ternyata tidak ya, lebih luas daripada itu. Nah Mas Betul Remon Mas. mungkin boleh diberikan implementasi atau contohnya di unit kerja Mas Remon tuh bela negara yang diterapkan tuh seperti apa sih Mas? Silakan. Nah, untuk contoh bela negaranya saya ambil dalam kehidupan sehari-hari ya di sini. Jadi bela negara itu bukan harus angkat senjata atau perang seperti yang Mas sebutkan tadi. Jadi dengan contoh-contoh sederhana nih. Yang pertama, kita taat hukum dan peraturan. Contohnya ketika kita di persimpangan jalan ada rambu lalu lintas. Nah, ketika kita mematuhi tersebut, kita telah memasuki yang namanya poin ketiga dari nilai dasar bela negara, yaitu menghormati ideologi Pancasila. Karena kan ketika kita menghargai hak-hak orang yang harusnya memang jalan kita warna lampunya merah, ya kita harus berhenti. Jangan mengambil hak-hak orang. Ya, kita bertindak adil terhadap sesama ketika dari hal contoh tersebut. Nah, yang kedua, kita juga meningkatkan kualitas diri eh, dengan belajar ya, dengan meningkatkan pengetahuan diri. Nah, ini juga masuk dari poin yang keempat ya, nilai dasar bela negara tadi, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan memberikan waktu dan tenaga. Nah, ketika kita mencurahkan setiap tenaga, kemampuan kita, nah kita sudah termasuk dalam memajukan bangsa yang dimana itu merupakan nilai keempat dari bela negara tadi, nilai keempat dasar bela negara. Demikian, Mas. Oke, oke Mas Remon. Terima kasih banyak Mas Remon atas penjelasannya. Saya mau geser ke Mbak Rifda. Mbak Rifda, barangkali ada tambahan aplikasi atau implementasi di unit kerjanya Mbak Rifda itu seperti apa ya tentang bela negara ini, dasar bela negara. Baik, Barangkali boleh terima diceritakan. ya. Oh, baik, Mas Rizal. Kalau dari saya sendiri, implementasi bela negara itu dalam lingkungan kerja ya, itu kita bisa dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan toleransi sih, Mas Rizal. Mengingat ya, di lingkungan kerja itu bukan cuma kita berasal dari satu daerah aja, melainkan banyak daerah.
Nah, di samping itu, kita juga bisa saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Itu sih, Mas, kalau untuk implementasi bela negara dalam lingkungan kerja saya sih, Mas. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Mbak Rifda. Lanjut ya Mbak Rifda. Nih saya mau tanya tentang materi selanjutnya yang dibahas di agenda satu ya tentang pembinaan sikap perilaku algoritma kebangsaan. Itu tuh seperti apa sih Mbak Rifda? Boleh dijelaskan? Oke, jadi pada pembelajaran kemarin itu saya dapat menyimpulkan ya bahwa algoritma kebangsaan itu merupakan sebuah rangkaian langkah yang sistematis dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, gotong royong, keadilan sosial, serta kesetaraan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Nah, penerapan algoritma ini memastikan kebijakan dan program kerja yang kita lakukan itu harus dilandasi nilai kebangsaan. Nah, tentunya dengan adanya nilai ini, itu akan menjamin konsistensi, akuntabilitas, serta keberpihakan kepada seluruh lapisan masyarakat. Seperti itu, Mas Rizal. Oke, oke. Kalau di tempat kerjanya Mbak Rifda tuh seperti apa sih Mbak penerapannya? Oke, untuk implementasi algoritma kebangsaan sebenarnya ada banyak cara sih Mas yang dapat kita lakukan. Nah, itu dimulai dari diri kita sendiri dulu, yaitu dengan membiasakan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas. Nah, pada tingkat keluarga, kita bisa menanamkan nih nilai gotong royong, saling menghargai perbedaan, dan mendidik anak-anak agar mencintai tanah air. Untuk pada tingkat organisasi, khususnya di lingkungan kerja, itu kita bisa membangun budaya kerja yang berintegritas, Mas. Uh, dan untuk yang tingkat masyarakat dan bangsa, kita bisa mendukung program-program pemerintah yang bermanfaat, aktif menjaga persatuan, serta menolak segala bentuk provokasi yang merusak keutuhan NKRI, Mas. Seperti itu sih implementasi dari beberapa tingkat lapisan masyarakatnya. Oke, siap Mbak Rifda. Sangat jelas dan mudah dipahami ya. Kalau dari Mbak Sofi barangkali ada tambahan contohnya itu seperti apa sih Mbak? Atau ada tanggapan silakan mengenai algoritma kebangsaan ini. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Menurut aku ya, implementasi dari materi ini atau algoritma kebangsaan ini bisa diambil dari kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sekitar kita. Nah, bisa diwujudkan dengan hal-hal yang sederhana ya, seperti contohnya bisa menjaga integritas di tempat kerja, kemudian bisa memberikan pelayanan yang adil dan inklusif, dan bisa membiasakan gotong royong di lingkungan sekitar. Nah, di era digital seperti ini, kita tuh juga bisa ikut menyebarkan konten positif nih, dan kemudian kita membangun narasi yang memperkuat persatuan bangsa. Jadi intinya, nilai kebangsaan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, lalu diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Begitu sih, Mas. Oke Mbak Sofi. Mbak Sofi boleh saya lanjut ya? Saya mau tanya nih, saya penasaran tentang di pertemuan yang kedua itu analisis isu kontemporer. Itu tuh apa sih Mbak? Boleh dijelaskan Mbak Sofi? Oke, pada pembelajaran hari kedua ya, kalau tidak salah, kita itu kan fokusnya pada analisis isu kontemporer ya, dengan tiga tujuan utama nih. Yang pertama, kita bisa untuk memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis, kemudian yang kedua itu mampu mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang pada saat ini, dan yang ketiga adalah menerapkan teknik analisis isu dengan berpikir kritis. Nah, dalam pertemuan ini, kita tuh juga membahas berbagai isu strategis yang masuk dalam kategori AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Praktik ini tuh meliputi ada tindakan korupsi, ada narkoba, ada terorisme atau radikalisme, kemudian ada konflik kepentingan, ada money laundry, proxy war, mass communication, hingga pandemi COVID-19. Banyak ya. Nah, selain itu kita juga menyoroti nih isu-isu global dan regional seperti ada multipolarisasi kekuatan dunia, kemudian ada ketegangan kawasan Asia Pasifik, lalu ada sengketa Laut Cina Selatan, masalah perbatasan NKRI, perang dagang, perubahan iklim, serta banyak bencana alam. Nah, tidak hanya itu nih, kita tuh juga kemarin membahas dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan isu-isu sosial kontemporer yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat. Seperti itu sih mungkin rangkuman dari apa yang kita pelajari pada pertemuan kedua mengenai analisis isu kontemporer.
Itu oke oke. Terima kasih Mbak Sofi. Itu tadi contoh-contohnya tuh apa ya? Luas gitu ya dalam arti luas. Kalau misalnya praktik-praktik di tempat kerja mungkin yang lingkupnya lebih kecil, kayak gimana sih Mbak Sofi? Oke, mungkin bukan hanya dalam lingkup kerja ya, tapi bisa implementasinya ini bisa di untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, dari implementasi pengetahuan tentang analisis isu kontemporer ini dalam kehidupan sehari-hari ini, kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana ya, seperti dengan lebih kritis saat kita menerima informasi, jadi tidak mudah terjebak dengan hoax gitu. Kemudian kita juga bisa menjaga integritas dengan menolak praktik-praktik yang tidak jujur, serta membiasakan hidup disiplin dan sehat sebagai bentuk kesiapsiagaan. Nah, pada lingkungan sekitar, kita juga bisa berkontribusi nih melalui kegiatan sosial seperti peduli pada isu lingkungan dengan mengurangi sampah atau hemat energi dan membangun kerjasama dengan komunitas. Selain itu, kita juga penting nih untuk meningkatkan literasi digital mulai dari melindungi dari data pribadi kita hingga menggunakan teknologi secara bijak. Jadi, intinya pengetahuan ini tuh mendorong kita untuk lebih peka terhadap tantangan bangsa sekaligus beradaptasi dengan perubahan zaman, sehingga kita bisa memberikan kontribusi nyata meskipun dalam lingkup kecil seperti itu. Oke, 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 Mbak Sofi sangat jelas dan lengkap sekali ya penjelasannya. Mungkin saya boleh lanjut ya ke pertemuan yang terakhir ya, pertemuan yang tadi saja kita lakukan bersama-sama ya ke pertemuan keempat tentang teknik analisis isu ya. Saya mungkin boleh minta Mas Sendito untuk jelaskan materinya tentang teknik analisis itu seperti apa sih Mas? Silakan. Oke, Mas Rizal, di sini saya akan jelaskan mengenai teknik analisis isu. Pada pembelajaran kemarin kita telah belajar mengenai teknik analisis isu dan pengertiannya adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, menentukan prioritas suatu isu agar dapat ditangani secara tepat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menentukan isu mana yang paling penting atau utama, menilai dampak, urgensi, dan ruang lingkup isu dan memberikan dasar rasional dalam mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan. Teknik analisis isu yang umum dipakai ialah APKL, aktual, problematik, kekalayakan, layak, dan layak. Lalu ada USG, urgency, seriousness, and growth. Itu saja, Mas. Oke, berarti dari isu yang telah ada tadi bisa dianalisis dengan beberapa alat bantu gitu ya Mas. Tadi ada disebutkan APKL sama USG Betul. gitu. Kalau contohnya itu seperti apa sih Mas Yandito? Untuk contohnya, itu teknik analisis yang bisa dipakai itu, yang sering dipakai itu APKL, aktual, problematik, kelayakan, kekalayakan, dan layak. Untuk menyeleksi isu-isu yang sedang berkembang dan menentukan isu yang mana yang paling prioritas. Untuk yang pertama, aktual, apakah isu yang muncul benar-benar terjadi sekarang dan sedang dirasakan masyarakat? Problematik, apakah isu tersebut menimbulkan masalah serius atau bisa mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara? Kekalayakan, apakah isu itu menyangkut kepentingan banyak orang, masyarakat luas, kan hanya kelompok kecil? Terus layak, apakah isu itu realistis dan memungkinkan untuk ditangani dengan sumber daya waktu, dana, tenaga, dan kebijakan yang ada. Dengan menggunakan teknik analisis isu ini, kita bisa memilah isu-isu yang penting dan dibutuhkan di unit kerja atau balai kita. Seperti yang terjadi di balai saya, BT BSBG, itu ada sebuah mesin pengujian yang modern dan bagus, namun tidak terpakai karena kurangnya pengetahuan mengenai pengoperasian mesin tersebut. Rencana ke depan saya berinisiatif untuk terapkan teknik analisis isu ini untuk mengukur prioritas isu yang ada di balai saya. Oke, cukup ya Mas Sendito dan saya kira juga teman-teman paham gitu ya karena tadi jelaskan juga dengan sangat baik gitu ya. Terus pemakaiannya juga bisa luas gitu ya. Bisa digunakan untuk kasus apapun, isu apapun gitu. Oke, teman-teman semua penonton dan juga narasumber yang tentunya hebat gitu ya. Tidak terasa podcast kita sudah sampai di penghujung sesi. Semua narasumber telah memaparkan materinya dengan baik. Boleh mungkin rekan-rekan beri aplaus dulu gitu ya untuk kita semua yang hadir pada sesi podcast kita kali ini. Saya mau kasih sedikit kesimpulan dari podcast kita ya. Jadi untuk podcast ini kita bahas tentang 4 pertemuan. Pertemuan pertama tentang wawasan kebangsaan, Sangkri dan juga bela negara.
Yang kedua tentang analisis isu kontemporer, pertemuan ketiga tentang pembinaan sikap perilaku, algoritma kebangsaan, dan pertemuan keempat tentang teknik analisis isu gitu ya. Melalui kegiatan ini kita telah bersama-sama belajar, berdiskusi, dan memperkuat pemahaman mengenai nilai kebangsaan, wawasan kenegaraan, serta keterampilan analisis yang sangat penting dalam menjalankan tugas sebagai calon pegawai negeri sipil. Harapannya, materi yang telah kita dapatkan tidak berhenti gitu sebatas pengetahuan, melainkan benar-benar diterapkan dalam sikap, perilaku, dan kinerja sehari-hari di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga peserta yang telah hadir pada podcast ini. Semoga kegiatan ini menjadi bekal awal untuk yang berharga gitu untuk kita semua, khususnya untuk menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan tentunya siap mengabdi bagi bangsa dan negara. Akhir kata, mari kita tutup acara ini dengan penuh rasa syukur, seraya berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam setiap langkah pengabdian kita. Oke, tadi acara dibuka dengan pantun, mari kita tutup dengan pantun juga. Seperti biasa, cakepnya jangan lupa. Bunga melati, harum wangi. Cakep. Cakep. Tumbuh indah di tepi taman. Cakep. Cakep. Kita akhiri acara ini tentu dengan semangat pengabdian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.